Assalamualaikum guys. Di era pandemi seperti ini, mayoritas manusia beralih menjadi entrepreneur. Orang yang memiliki passion menjadi entrepreneur pasti ingin menjadi entrepreneur yang sukses. Nah, sebelum menjadi entrepreneur yang sukses, kita tuh harus tahu mengenai ilmu entrepreneur itu sendiri. Oke, baik. Pada kesempatan kali ini, kami berempat, yaitu ada saya sendiri, Salatiara Agustin, ada Widya Stuti, ada Hana Fania, dan ada Sherly Ayu. Kami di sini akan membahas mengenai fungsi dan model peran dalam kewirausahaan, di mana seorang entrepreneur itu harus mengetahui fungsi dan peran kewirausahaan itu seperti apa. Oke. Oke, sebelum kita membahas mengenai entrepreneur, mari kita tengok keadaan wirausaha di Indonesia. Semakin maju suatu negara, semakin banyak orang yang terdidik dan banyak pula yang menganggur. Maka semakin dirasakan pentingnya dunia wirausaha. Pembangunan akan lebih berhasil jika ditunjang oleh wirausahawan. Wirausaha itu merupakan potensi pembangun baik dalam jumlah maupun dalam mutu wirausaha itu sendiri. Dalam rangka menghadapi era perdagangan bebas atau era globalisasi pada saat ini, kita ditantang bukan hanya untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang siap bekerja, melainkan juga harus mampu mempersiapkan dan membuka lapangan kerja baru. Membuka dan memperluas lapangan kerja baru merupakan kebutuhan yang sangat mendesak. Oke, mari kita bahas ya. Pasti kalian udah pada kenal kan sama bapak yang satu ini? Ya, benar sekali, ini adalah anak singkong atau Bapak Sairul Tanjung, yaitu laki-laki yang lahir di Jakarta 16 Juni 1962. Seorang lulusan kedokteran gigi dari UI atau Universitas Indonesia yang berkecimpung di dunia bisnis dan kini dikenal sebagai entrepreneur Indonesia yang sukses. Berbagai ahli mengemukakan profil kewirausahaan dengan pengelompokan yang berbeda, yaitu ada yang mengelompokkan berdasarkan pemilikan, perkembangan, dan kegiatan usaha. Rupke mengelompokkan kewirausahaan berdasarkan peran, yaitu sebagai berikut: kewirausahaan rutin. Wirausaha yang dalam melakukan kegiatan sehari-harinya itu cenderung menekankan pada pemecahan masalah dan perbaikan prestasi tradisional. Misalnya, pegawai atau manajer berusaha untuk menghasilkan barang, pasar, dan teknologi. Lalu ada kewirausahaan arbitrase, yaitu wirausaha yang berusaha mencari peluang melalui kegiatan penemuan atau pengetahuan dan pemanfaatan. Misalnya itu membeli dengan harga murah dan menjualnya dengan harga mahal. Lalu ada kewirausahaan inovatif, yaitu wirausaha yang menghasilkan ide-ide dan kreasi-kreasi baru yang berbeda. Wirausaha ini sebagai promotor dalam menghasilkan teknik, produk, pasar, dan distribusi baru. Oke guys, setelah kita bahas mengenai profil kewirausahaan, yuk kita lihat apa sih fungsi makro dan fungsi mikro wirausaha. Yang pertama, ada fungsi makro. Wirausaha berperan sebagai penggerak, pengendali, dan pemacu perekonomian suatu bangsa. Di sini, wirausaha harus berani mengambil resiko, memimpin, dan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui usaha kecilnya, sehingga dapat memperkokoh perekonomian nasional melalui berbagai keterkaitan usaha seperti fungsi pemasok, produksi, fungsi penyalur, dan pemasar bagi hasil produk-produk industri besar. Lalu yang kedua ada fungsi mikro. Di sini wirausaha berperan sebagai penanggung resiko dan ketidakpastian serta mengkombinasikan sumber-sumber ke dalam cara yang baru dan berbeda untuk menciptakan nilai tambah dan usaha-usaha baru. Jadi, di fungsi mikro ini, wirausaha itu bisa disebut sebagai penemu inovator atau dapat menciptakan dan menemukan produk-produk baru. Oke, setelah kita mengetahui apa aja sih fungsi makro dan mikro wirausaha, sekarang kita akan bahas mengenai peran wirausaha. Nah, sumber utama kemakmuran bukan terletak pada pertumbuhan ekonomi yang tinggi, melainkan pada pembangunan ekonomi yang didominasi oleh peran kewirausahaan dari para pelaku ekonominya. Jadi, itu berarti peran wirausaha ini sangat penting. Lalu, apa aja sih peran wirausaha itu sendiri?
Nah, pertama sebagai penemu atau inovator. Wirausaha berperan dalam menemukan dan menciptakan apa aja sih? Pertama, produk baru atau the new product. Kedua, teknologi baru atau the new technology. Ketiga, ide-ide baru. Keempat, organisasi usaha baru atau the new organization. Nah, yang kedua, dia juga sebagai perencana atau planner. Wirausaha berperan juga dalam merancang pertama perencanaan perusahaan, strategi perusahaan, ide-ide dalam perusahaan, dan organisasi perusahaan. Selanjutnya yaitu tantangan kewirausahaan dalam konteks global. Tantangan kewirausahaan adalah kemampuan untuk memberdayakan sumber daya yang ada untuk meraih keuntungan. Tantangan sumber daya kewirausahaan meliputi tantangan persaingan global, pertumbuhan pendidikan, keanekaragaman angkatan kerja, etika, gaya hidup kecenderungan, kemajuan teknologi, tanggung jawab sosial, dan pengangguran. Baik, kesimpulan dari pembahasan kali ini yaitu wirausaha memiliki dua fungsi, yaitu fungsi makro dan fungsi mikro. Secara makro, wirausaha berfungsi sebagai penggerak, pengendali, dan pemacu perekonomian suatu bangsa. Sedangkan secara mikro, wirausaha itu adalah penanggung resiko dalam ketidakpastian, pengombinasi sumber-sumber, dan pencipta nilai tambah. Sebagai inovator, wirausaha berperan dalam menciptakan produk, ide-ide, dan organisasi urusan baru. Sekian dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.